Shalom saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat datang di Lembaga Anthony Chang Ministry International, lembaga yang menjadi wadah pertumbuhan rohani kita bersama-sama di dalam Kristus. Sesaat lagi kita akan memulai Sunday Service minggu ini. Harap mempersiapkan diri dan hati bersama keluarga dan orang-orang terkasih dengan posisi duduk yang baik dan nyaman. Kita belajar mengimani dan bertumbuh bersama dalam Kristus. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat sekalian, selamat Paskah. Saya Pendeta Anthony Chang. Ibadah Paskah di Latsmi, Lembaga Anthony Chang Ministry International. Hari ini temanya adalah kebangkitan Kristus. Firman Tuhan kita ambil dari satu bagian, yaitu dari Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Amin. Jemaat sekalian, firman Tuhan sudah kita baca, firman Tuhan sudah kita dengar. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah baca firman, kami sudah dengar firman. Sekarang beri hikmat kepada hamba-Mu, beri ia hikmat dan bijaksana. Urapi dia Tuhan, supaya boleh menyampaikan kebenaran ke dalam bahasa jemaat, menyampaikan kebenaran supaya semua jemaat bisa mengerti firman Tuhan dengan baik, sehingga hidup kami boleh berkenan kepada Tuhan. Zaman di mana kami memikul salib Tuhan, di zaman kami mengikuti Tuhan Yesus, biar firman ini berbicara ke dalam hidup kami ya Tuhan, rohani kami, iman kami, hati kami, pikiran kami, kehidupan kami diubah oleh kebenaran itu sendiri. Kami siap hati, siap pikiran, siap iman untuk diberkati. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat sekalian. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini 5 April 2026, ibadah Paskah di Latsmi. Temanya adalah kebangkitan Kristus. Ayatnya sudah kita baca dari Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8. Saudara-saudara sekalian, mari kita perhatikan
menyimak baik khotbah ini saudaraku, karena khotbah ini adalah khotbah kedewasaan rohani, masuk di level berpikir integratif saudaraku ya. Level berpikirnya saudaraku, level analisa ke atas. Jadi level berpikirnya, level analisa ke atas, dan frame of thinkingnya adalah memakai integrative thinking, saudaraku. Perhatikan. Saudara-saudara sekalian, hari Jumat yang lalu, kita sudah merayakan Jumat Agung. Merayakan penyaliban, kemudian kematian Tuhan. Dan hari ini, kita merayakan Paskah, kebangkitan Kristus. Saudara-saudaraku, sebelum kita bicara pada hal yang jauh lebih esensi, ada hal yang penting yang harus kita pahami dulu sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita bicara tentang Kristus bangkit, saudaraku, kita harus juga mempunyai suatu pembuktian bahwa Kristus itu, Yesus itu benar-benar mati. Ini penting, jemaat. Karena di Alkitab juga tertulis, ada orang-orang tertentu diberi uang untuk mengatakan Yesus itu tidak bangkit. Sengaja menyebarkan gosip. Ataupun Yesus itu digantikan oleh murid-muridnya. Jadi saudaraku, harus ada pembuktian. Selain pembuktian dari Bible, Yesus benar-benar mati. Pembuktian dari Bible, Yesus benar-benar bangkit. Kalau Yesus tidak benar-benar bangkit, Yesus tidak benar-benar mati, maka kebangkitan itu tidak terjadi karena tidak benar-benar mati. Saudara-saudara sekalian, Jumat Agung itu, apakah Yesus benar-benar mati? Dalam iman percaya kita sebagai orang Kristen, apa yang dikatakan Alkitab, kita percaya 1000%. Yesus benar-benar mati. Tetapi kita perlu menjelaskan kepada jemaat, perlu menjelaskan kepada orang-orang yang tidak percaya, bukti daripada kematian Kristus. Apakah bukti kematian Kristus itu, kematian Tuhan itu saudaraku, bisa cocok dengan ilmu pengetahuan zaman sekarang? Atau bisa cocok dengan definisi kematian dari ilmu kedokteran, saudaraku? Dari segi medis ilmu kedokteran, saudaraku, yang disebut mati itu ada berapa poin? 1, brain stack, yaitu otak itu berhenti. 2, itu dysfunction of lung, paru-paru tidak berfungsi, saudaraku. Yang ketiga itu terjadi separasi between body and separation between body and soul. Pemisahan tubuh dan roh. Yang keempat itu terjadi disorientasi. Terjadi tidak bisa berorientasi. Tidak bisa berinteraksi, saudaraku, dengan lingkungan sekitarnya. Saudara-saudara sekalian, apakah 4 poin ini tentang kematian menurut kedokteran itu bisa dipenuhi oleh Yesus? Jawabnya yes. 1. Dalam medis, mati itu poin pertama, brain state. Otak itu berhenti. Pada saat Jumat Agung itu, saudaraku, Yesus sudah dianiaya begitu rupa, ketika diberikan, dianyam suatu mahkota duri, yang duri raksasa, yang ada duri itu, mahkota itu hanya ada pada daerah itu saja. Jadi ketika duri itu dianyam, diberikan kepada Tuhan Yesus, tidak mungkin hanya diletakkan, dia pasti jatuh, saudaraku. Jadi ketika duri itu sudah menancap di kepala, mereka pukul, saudaraku, sehingga duri itu menancap di kepala. Itu akan merusak cerebrum, pasti, saudaraku. Ketika pendarahan sudah gitu banyak, disesah, saudaraku, disiksa dan digantung dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore, selama 6 jam di atas kayu salib itu, saudaraku, pasti otak itu akan mengalami kematian. Brain state, saudaraku. Yang kedua, definisi medis bahwa kematian itu adalah dysfunction of lung, tidak bekerjanya paru-paru, tidak berfungsinya paru-paru. Ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia mengatakan, genaplah sudah, maka dia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Tentara Romawi di bawah, mereka melihat 2 penjahat sebelah kiri kanan itu, mereka potong kakinya, supaya darahnya cepat mengalir dan cepat mati. Ketika mereka melihat Yesus sudah mati, mereka menjadi ragu-ragu. Apakah orang ini benar-benar sudah mati? Maka salah satu tentara itu, saudaraku, dia memakai tombak, dia tusuk lambungnya. Itu perikardia atau perikardium, saudaraku. Ditusuk, diputar, saudaraku. Maka pecah, sehingga keluar air dan darah. Tidak berfungsinya dysfunction of lung itu
menjadi definisi dari kedokteran, orang itu mengalami kematian. Yesus sudah penuhi dua. Brain stem, kemudian dysfunction of lung. Yang ketiga, saudaraku, disorientasi. Atau sudah tidak bisa berelasi dengan lingkungan. Orang yang sudah mati tidak mungkin bisa berinteraksi dengan lingkungan. Tidak mungkin, saudaraku. Yang keempat, saudara sekalian, terjadi pemisahan tubuh dan roh. Itu disebut mati. Itu terjadi pada Yesus berkata, ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saat itu, tubuh dan roh itu terpisah, saudaraku. Jadi, Yesus memenuhi syarat kematian ilmu kedokteran. Yesus benar-benar mati, saudaraku. Jikalau ini confirm dari segi dunia medis, saudaraku, dari Alkitab tidak pernah kita ragukan. Apa yang Alkitab katakan itu adalah benar. Ketika jam 3 sore, ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Alkitab mengatakan, Yesus mati. Dan Yesus mengatakan sebelum kejadian itu, dia berkata, anak manusia akan diserahkan, dibinasakan, dimatikan di atas kayu salib. Dan pada hari ketiga dia akan bangkit dari antara orang mati. Itu proving from Bible. Oke, jemaat. Jadi setiap kita harus yakin betul, 1000% yakin dan percaya, Yesus benar-benar mati. Maka akan membawa kita kepada kebangkitan Kristus. Karena dia benar-benar mati, saudaraku, maka dia benar-benar bangkit. Yesus bangkit dari antara orang mati adalah suatu event, suatu peristiwa yang sangat spektakuler, saudaraku. Sangat spektakuler. Luar biasa sekali. Nah, perlu kita perhatikan, jemaat sekalian. Perhatikan dengan baik poin ini. Murid-murid Tuhan, saudaraku, semua event, saya mengatakan, dalam iman Kristen kita, ada 6 maha peristiwa, maha karya Tuhan. Lahir, disalib, mati, bangkit, naik ke surga, dan datang kembali. 5 sudah selesai, tinggal 1. He will come soon. Nah, saudara sekalian, perhatikan. Setiap event, setiap peristiwa, saudaraku, selalu dimulai oleh malaikat Tuhan. Salam bagimu, hai Maria. Sesungguhnya engkau akan mengandung. Lahir. Oke. Pada saat Yesus akan naik ke atas kayu salib, ia berdoa di Taman Getsemani dengan peluh yang seperti tetesan darah, saudaraku. Maka malaikat datang menunggukan dia. Waktu Yesus ketika dipaku di atas kayu salib, ketika Yesus mati dalam kuburan itu, saudaraku, ketika Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome datang melihat dalam kubur itu, ada malaikat di situ. Kau mencari Yesus dari Nazaret itu, dia sudah bangkit dari antara orang mati, dikonfirmasi oleh malaikat. Ketika Yesus akan naik ke surga, saudaraku, murid-muridnya menyaksikan Yesus terangkat ke surga itu, ditutup oleh awan kudus, ada malaikat mengkonfirmasikan. Yesus yang terangkat itu akan datang kembali dengan cara yang sama. Dikonfirmasikan kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus, sekaligus malaikat mengkonfirmasikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Setiap event, saudaraku, dimulai dari malaikat. Jadi, saudara sekalian, Alkitab berkata demikian jelas. Kita ada di ibadah Paskah ini, Yesus bangkit dari antara orang mati. Peristiwa yang sangat besar. Di Jumat Agung kemarin saya mengatakan, Yesus Kristus adalah Tuhan. Mengapa? Karena ketika dia menyerahkan nyawanya, genaplah sudah. Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Kalimat itu kalimat aktif, saudaraku. Kalau kita manusia mati, pasif. Maka tercabutlah nyawa kita. Gitu. Kepala pun nggak tahu posisinya udah di mana. Tetapi Yesus ketika dia mati, ia menundukkan, aktif, saudaraku. Dia yang melakukannya. Dan dia menyerahkan. Dia menjadi subjeknya, saudaraku. Nanti Tuhan juga akan mengambil kembali nyawanya. Jadi itu hanya bisa dilakukan oleh yang namanya Tuhan, saudaraku. Oke. Nah, sekarang Yesus bangkit begitu spektakuler. Kita masuk di Markus pasal 16 ayat 1. Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome pagi-pagi pergi ke kuburan Yesus, saudaraku. Mereka pagi-pagi pergi ke kuburan Yesus.
Itu kan Paskah, saudaraku ya. Pertanyaannya, mengapa diwakili oleh 3 perempuan, 3 wanita? Di manakah murid-murid Tuhan yang laki-laki? Di manakah rasul-rasul itu? Di manakah murid-murid Tuhan yang sepanjang tahun mengikuti Tuhan, mendapat ajaran secara langsung dari Tuhan, dengan berbagai ajaran, baik dengan miracle, dengan mujizat, dengan penyembuhan, dengan banyak hal, saudaraku. Di mana mereka? Di mana mereka? Kenapa waktu datang ke kubur Yesus pada saat Paskah itu hanya diwakili oleh 3 perempuan? Di manakah yang namanya rasul-rasul itu? Di manakah Petrus? Di manakah murid-murid yang lain? Ini pertanyaan penting sebelum kita bicara mengenai kebangkitan Tuhan. Jemaat sekalian, perhatikan dengan baik. Setiap event, termasuk Yesus ketika sebelum disalib, saudaraku, pada saat sedang dianiaya, ketika sudah di atas kayu salib, dan pada posisi mati, dan pada keadaan dalam kuburan, saudara sekalian, dan pada saat posisi bangkit dari antara mati, setiap event, saudaraku, iman daripada murid-murid itu goncang semua, goyah semua, jemaat sekalian. Setiap event yang terjadi itu, semua murid imannya goyang. Ini menjadi suatu insight buat jemaat untuk mengerti firman hari ini. Goyang semua. Baik yang disebut rasul itu, baik mereka yang menjadi pengikut-pengikut yang sudah lama, saudaraku, baik mereka yang melihat semua apa yang Yesus lakukan, saudaraku, semua iman murid-murid Tuhan pada saat itu goyang semua. Kita mulai dari awal. Sebelum penyaliban, Yesus berkata dengan murid-muridnya, anak manusia akan diserahkan, dia akan disalibkan, pada hari ketiga dia akan bangkit dari antara orang mati. Yesus berkata murid-muridnya, waktuku sudah dekat. Goyang gak mereka? Goyang. Paulus duluan, Petrus duluan tampil ke depan. Itu sombong rohani itu, sok rohani itu, saudaraku, duluan tampil ke depan. Itu tidak mungkin terjadi padamu. Tidak mungkin, Tuhan. I will die for you. Aku akan mati untuk engkau. Pada saat Yesus ketika dijual oleh muridnya, Yudas Iskariot, ketika terjadi penganiayaan, saudaraku, semua murid hilang. Tidak ada. Waktu penyiksaan, penyesahan, saudaraku, penghinaan, ya, semua murid-murid hilang. Mereka melihat dari jauh, saudaraku, termasuk Petrus melihat dari jauh. Dari jauh. Sampai ketika dibawa ke atas kayu salib, saudaraku, ya, di situ terjadi Petrus menyangkal Yesus, ya kan? Goyang murid-murid Tuhan, saudaraku, goyang, diwakili oleh Petrus. Di situ hanya ada satu wanita, namanya Maria, ibunya Tuhan Yesus. Di situ dia meratap, my son, anakku, my living God, Allahku yang hidup, saudaraku. Hatinya hancur ketika dia mengandung, malaikat sudah mengkonfirmasikan. Dia akan lahir sebagai juru selamat. Dia akan mati untuk menebus dosa manusia. Tahu itu Maria. Apa yang dia khawatirkan pada saat dia melahirkan anak itu, 33,5 tahun kemudian, dia melihat disalib itu menjadi kenyataan, saudaraku. Goyang sekali murid-murid Tuhan itu imannya, saudara sekalian. Goyang. Pada saat Yesus mengatakan, genaplah sudah. Ia menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Mati. Dalam posisi mati, saudaraku, maka muncul pada pagi hari 3 wanita datang ke kubur Yesus. Mana yang laki-laki? Iman mereka goyang. Kan dalam dunia hidup mereka, dunia budaya mereka, saudaraku, berlaku suatu hal, suatu pengertian. Kalau dewanya sudah kalah, itu pengikut-pengikut dewanya akan dibunuh. Termasuk Yesus dianggap dewa, pemimpin. Kalau pemimpin sudah kalah, murid-murid kan dicari dan dibantai, saudaraku. Maka murid-murid yang laki-laki itu ngumpet semua, sembunyi. Iman mereka goncang luar biasa. Maka diwakili oleh 3 perempuan. Datang ke kubur Yesus, saudaraku. 3 perempuan. Bentar ya. Oke, kita lanjut sedikit. Diwakili oleh 3 perempuan, saudara sekalian, ke kubur Yesus. Apakah 3 perempuan itu waktu ke kubur Yesus dengan suatu pemahaman menyaksikan kebangkitan Tuhan? Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. 3 perempuan ini pun goyang imannya, saudaraku. Sama sekali tidak.
Tiga perempuan itu pagi-pagi sudah pergi untuk apa? Membeli rempah-rempah. Untuk apa? Ke kuburan Yesus, untuk meminyaki Yesus, untuk meminyaki, merempah-rempai mayat Tuhan Yesus, saudaraku. Ya. Apakah mereka punya iman bahwa pergi akan menyaksikan Yesus bangkit dari antara orang mati? Tidak ada ayat itu, saudaraku. Mereka pergi beli rempah-rempah untuk meminyaki mayat Tuhan Yesus. Upacara ritual kematian. Sama sekali yang Yesus mengatakan ia akan bangkit kembali tidak ada, saudara sekalian. Tidak ada iman itu. Yang adalah untuk memenuhi kewajiban, dia harus dirempah-rempai. Itu tiga wanita itu. Sampailah mereka depan kubur sambil berkata satu dengan yang lain. Siapa yang akan menggulingkan batu dari pintu kubur? Udah terguling. Siapa yang lakukan itu? Malaikat Tuhan. Waktu mereka masuk ke dalam, mereka menjadi kaget. Karena di situ sudah tidak ada mayat Tuhan Yesusnya. Yang ada malaikat di situ. Kau mencari Yesus dari Nazaret itu, dia sudah bangkit. Dia sudah mendahului engkau ke Galilea. Saat itu tiga wanita itu baru syok, saudaraku. Mereka baru teringat apa yang Yesus katakan. Anak manusia akan diserahkan. Pada hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Baru teringat mereka. Tell me, telat mikir. Pergilah tiga perempuan itu, keluar dari tempat itu, penuh ketakutan. Kaget sekali, syok sekali. Mereka pergi mencari rasul-rasul itu dan memberitakan hal itu kepada mereka. Begitu loh kasus, saudaraku. Begitu loh kisahnya. Goyang semua itu iman murid-murid Tuhan. Siapapun juga. Pria, wanita, goyang semua. Saudara, kalau terusin, saudara akan baca. Thomas yang disebut Didimus itu. Dia berkata kepada teman-temannya, kalau aku boleh mencucukkan tanganku ke lambung yang terluka itu, aku tidak akan percaya bahwa dia bangkit. Yesus langsung datang. Thomas, damai sejahtera bagimu. Ayo, tusukkan jarimu ke lambungku. Dia gak berani, saudaraku. Dia langsung berteriak, engkau adalah Mesaya, anak Allah yang hidup. You are the son of living God. Takut dia, saudaraku. Mulai hari itu, iman murid-murid Tuhan, saudaraku, di tengah goncangan luar biasa. Kebangkitan itu, saudaraku, memerdekakan mereka. Kebangkitan itu memberikan mereka suatu perubahan yang besar. Iman yang goyang menjadi stabil dan menjadi sangat kuat. Karena kuasa kebangkitan itu memulihkan mereka, saudaraku. Maka ketika kenaikan Tuhan Yesus ke surga, saudaraku, murid-muridnya pergi untuk memberikan Injil, saudaraku, untuk tidak ketemu lagi. Ketemunya suatu di surga. Mereka mati-mati, saudaraku. Karena berbagai peristiwa yang mereka alami. Peristiwa dia pada goncangan iman sampai dan dimateraikan oleh kebangkitan Tuhan, saudaraku. Mereka tidak pernah tergoyah lagi. Itu loh, saudaraku. Itu loh kisah daripada kebangkitan Tuhan itu. Jadi saudara sekalian, pada saat kita belajar tentang kebangkitan Tuhan pada zaman ini, kita punya iman yang sama. Murid-murid Tuhan dengan kita orang Kristen dan Katolik, saudaraku, kita punya iman yang sama. Punya. Kita punya iman sama. Kita tidak secara fisik hadir pada saat kematian Tuhan, pada saat penyaliban Tuhan, pada saat Yesus lahir, pada saat Tuhan naik ke surga. Kita tidak hadir secara fisik, tapi kita punya iman yang sama. Kita tidak melihat, tapi kita percaya. Saudara sekalian, kalau demikian, kita yang percaya Yesus sudah bangkit itu yang hidup di zaman ini, apakah mungkin iman kepercayaan kita akan goyang seperti murid-murid Tuhan? Sangat mungkin. Tapi saudara harus camkan, goyangnya iman kita pada zaman ini tidak seperti konteksnya murid-murid Tuhan. Tidak mungkin lagi Yesus disalib, tidak mungkin lagi Yesus mati, tidak sejaman dengan kita. Tapi goncangan iman kita, saudaraku, tentang mahakarya Tuhan itu, 6 mahakarya Tuhan itu, khususnya tentang penyiksaan, kematian, dan kebangkitan Kristus, saudaraku, itu bisa menggoyangkan iman kita dalam hidup kita ini dalam beberapa hal. Jemaat perhatikan yang baik. Ini kontekstual dalam hidup kita. Imanmu akan goyang. Apa yang kamu imani selama ini? Lahirnya Yesus, disalibnya Tuhan, matinya Tuhan, bangkitnya Tuhan, akan goyang dengan 4 poin hari ini, saudaraku. Perhatikan. 1. Problem kehidupan. Sudah pasti. Sudah pasti.
Kita harus berani lihat realita zaman sekarang. Banyak murid-murid Tuhan, you and me, ketika menghadapi problem kehidupan itu, saudaraku. Masalah harta, tata, wanita, pria, kaya, miskin, saudara sekalian. Berbagai problem kehidupan, perceraian, kesulitan, tantangan, ketidakadilan dihadapi, saudaraku. Itu bisa membawa kepada murid-murid Tuhan, kita ini, saudaraku. Iman kita goyang. Yang disebut Tuhan tersalib itu, Tuhan bangkit bisa hilang. Bisa tidak ada lagi, saudara sekalian. Ini poin penting bagi kita. Perhatikan. Bagi kita, itu menjadi suatu hal yang sudah useless. Tidak ada guna. Karena kita melihat kepentingannya nggak ada. Karena kita melihat apa signifikansinya buat saya pada zaman ini. Toh saya susah. Kebangkitannya memerdekakan aku. Apa yang merdeka? Aku sekarang dalam penjara, Pak Pendeta. Apa yang merdeka? Bisa seperti itu, jemaat sekalian. Hati-hati. Iman kita kan goncang seperti murid-murid Tuhan pada zaman itu. Goncangnya kita pada zaman ini konteksnya beda. Problem kehidupan. Berapa banyak orang hari ini, orang Kristen, orang Katolik, menjadi tawar hati, patah arang, kepahitan dengan Tuhan. Sebut nama Yesus saja nggak mau. Ke gereja berat kakinya melangkah. Apa disebut berkorban untuk Tuhan, disebut pelayanan sama sekali tidak mau. Karena kenapa? Merasa useless, percaya Tuhan itu. Goncang luar biasa imannya. Dan itu fakta kehidupan. Oke? Simak poin ini satu dengan baik. Poin kedua, saudaraku. Apa yang membuat zaman ini, kita hidup di zaman ini, pemahaman tentang penyalipan, kematian, dan kebentuhan itu menjadi suatu hal yang menggoyangkan iman kita. Apa? Poin kedua adalah banyaknya ajaran bidat Kristen. Bidat itu ajaran sesat, saudaraku. Mirip-mirip Kristen. Mirip-mirip Bible. Bahkan diambil dari Bible. Bahkan yang mengajarkan itu depannya PDT, pendeta. Depannya priest, pastor. Bisa begitu, saudaraku. Depannya adalah orang-orang yang tokoh terkenal. Mereka pernah dulunya pendeta-pendeta yang baik, pendeta terkenal. Ujungnya mereka mengajarkan, menciptakan ajaran sesat. Itu dari zaman ke zaman sampai zaman now, saudaraku. Iman zaman akan menjadi goyang karena terpengaruh oleh ajaran bidat Kristen, heresi. Itu sangat berbahaya, Alkitab sudah mengatakan. Akhir zaman akan banyak timbul ajaran-ajaran palsu. Nabi-nabi palsu untuk menggoyangkan, merusak iman anak-anak Tuhan, saudara sekalian. Poin 2 ini ya, dan sangat kontekstual. Saudara akan rasakan itu. Dan sekarang sudah terasa kok. Baik di Indonesia maupun di luar negeri, saudara sekalian. Sangat banyak. Kelihatan mirip-mirip. Kelihatan benar, tapi di dalamnya busuk bukan main. Kelihatan bagus sekali. Penyampainya begitu fasih berbicara, saudaraku. Ajarannya mirip pakai Bible. Dalamnya rusak parah. Memang tujuan adalah menggangsir rohani anak-anak Tuhan. Hati-hati. Itu bisa membuat kita, semua pekerjaanmu yang paling mendasar itu goyang semua. Hati-hati jemaat. Masih ingat? Satu, dia membuat imanmu goncang tentang Yesus yang mati dan bangkit, saudaraku, karena problem kehidupan. Ingat. Yang kedua, karena heresi, ajaran bidat. Kau terpengaruh oleh ajaran seperti itu, maka kau akan hilang imanmu dalam Tuhan itu. Kau akan pergi. Kau merasa itu paling benar. 3, terpengaruh oleh kepercayaan lain atau agama lain, saudaraku. Dan ini banyak. Ini fakta kehidupan. Berapa banyak orang Kristen yang pindah agama? Baik di Indonesia maupun di luar negeri. Berapa banyak orang Kristen, orang Katolik yang merasa Tuhan Yesus sudah bucai, gak ada guna. Merasa, aku salah ini. Kok aku percaya Tuhan seperti ini? Mestinya tidak. Dia mempunyai pandangan berbeda, terpengaruh oleh kepercayaan lain, saudaraku, maka dia pindah iman, pindah kepercayaan. Imannya bukan goyang saja, dia buang imannya. Mereka orang-orang seperti itu, mereka buang iman. Mereka mencari Tuhan, tanda kutip yang berbeda. Itu terjadi juga pada zaman ini. Hati-hati, saudaraku. Sudah 3 poin, saudaraku ya. Yang keempat, dasar iman kita, Yesus yang mati, Yesus yang tersalib, mati dan bangkit itu bisa menjadi goyang luar biasa. Karena
penganiayaan yang terjadi pada zaman sekarang. Yesus berkata, dunia membenci aku. Dan dunia juga akan membenci engkau. Karena engkau muridku. Jika engkau muridku, engkau harus pikul salib, saudaraku. Jadi poin keempat ini luar biasa. Iman bisa goyang karena penganiayaan. Penganiayaan untuk apa? Karena kepercayaan kita pada Yesus Kristus. Masih ingat saya khotbahkan Jumat Agung itu? Kelompok manusia kelima yang diwakili oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, orang Farisi, dan tua-tua, saudaraku. Mereka mewakili seluruh umat manusia sampai zaman ini. Salibkan dia, bebaskan Barabas. Jikalau kami berdosa, biar darahnya, anak cucu kami akan menanggung darahnya. Itu diwakili oleh mereka sampai zaman ini. Jadi orang-orang seperti itu sampai zaman ini ada. Sampai akhir zaman, saudaraku. Dan mereka akan mencari orang-orang yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Orang-orang yang menjadi pengikut Tuhan Yesus, saudaraku. Salib yang kita pikul, penganiayaan itu bisa menyebabkan orang goncang iman. Pasti, saudaraku, pasti. Jadi disinilah sebagai murid-murid Tuhan, saudara sekalian, belajar tentang kerohanian itu, belajar tentang kebenaran itu tidak ada akhirnya. Terus belajar, saudaraku. Terus coba untuk memahami. Belajar tekun di dalamnya. Berbagai hal yang harus kita hadapi. Persiapan yang paling baik. Kepekaan rohani. Kedewasaan rohani. Saya berharap 4 poin yang saya tawarkan ini, saudaraku. Your kontemplasi 4 poin ini. Apakah 4 poin ini sedang merongrong hidup saudara? Membuat kamu ragu tentang kebangkitan Tuhan. Problem kehidupan. Kau pindah kepercayaan karena tergoda oleh pria maupun wanita agama lain. Pindah agama, pindah kepercayaan, sangat bisa. Kamu pindah kepercayaan karena kamu merasa dengan kepercayaan yang tanda kutip, kamu bisa mendapat bisnis yang jauh lebih baik. Kamu bisa mendapat peluang bisnis yang lebih besar. Kamu mendapat fasilitas yang lebih besar karena you pindah agama. Hati-hati. Poin yang berikut, saudaraku, karena bidat, ajaran sesat. Ajaran sesat bisa dari luar. Ajaran sesat juga bisa dari dalam gereja sendiri, saudara sekalian. Hati-hati. Hal ini harus kita perhatikan baik. Ketika kita bicara, kita mengimani Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, saudaraku. Barang siapa mendengar firman ini, dia kuat bertahan dalam perjalanan imannya sampai ujung akhir, sampai akhir zaman, saudara sekalian. Kuasa kebangkitan Tuhan akan memerdekakan dia. Murid-murid rasul-rasul yang kemarin takut bersembunyi itu, ketika kuasa itu menaungi mereka, mereka sangat berani mati untuk Tuhan. Kalau mereka bisa, kenapa kita tidak, saudaraku? Kenapa kita tidak? Kenapa hanya karena kehidupan Yudas sangkal Yesus? Kenapa hanya karena 30 keping perak Yudas harus jual Yesus? Why? Saudara-saudaraku, mari kita merenungkan Paskah hari ini kepada setiap kita masing-masing dengan konteks kita yang berbeda-beda. Kalau saya boleh tanya hari ini, imanmu seperti apa? Kedewasaan rohanimu seperti apa? Kalau soal suatu hari pulang ke surga, kalau soal waktu aku mati aku kemana, kalau soal apakah dosaku diampuni, ketika kau percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, yuk kau usah tanya lagi saudaraku. Kau adalah warga negara surgawi. Yes. Tapi yang perlu dipertanyakan pada saat kamu hidup pada zaman ini, saudaraku. Ketika kita mengeraungi, kita menjalani hidup ini. Ketika kita menjalani hidup ini. Yang perlu dipertanyakan, goyang keimanku. Di tengah pergolakan dunia, pergeseran zaman. Pengaruh zaman begitu hebat. Glamor, harta dunia. Masalah-masalah kehidupan dunia itu membuat imanmu goncang. Itu menjadi penting buat kita, saudaraku. Simak khotbah hari ini. Bukan suatu hal yang main-main di zaman kita, saudaraku. Ada satu kuasa yang besar, kuasa setan, akan menggunakan banyak cara untuk mengganggu rohani kita. Akan menggunakan banyak cara. Dia tahu setiap kelemahan kita. Dia tahu bagian kelemahan kita apa. Dia akan menggunakan bagian kelemahan itu, saudaraku, untuk menarik kita keluar dari Tuhan. Yes. Hati-hati jemaat. Hati-hati pendeta. Hati-hati pastor.
Hati-hati missionary. Hati-hati setiap kita anak-anak Tuhan, saudaraku. Setan bekerja 24 hours. Dia seperti singa yang mengaum-ngaum, menunggu saat yang tepat untuk menarik you keluar dari lingkarannya Tuhan. Be careful. Tetap waspada. Kepekaan rohani harus dilatih setiap hari. Dunia kontemplasi menjadi dunia nikmat untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Day by day, week by week, month by month, year by year. Sampai suatu hari kita menjadi tua dan kita berani berkata, aku sudah mencapai garis finish dan berhasil mempertahankan iman. Dan sebentar, kemah tua ini akan kutinggalkan. Mahkota Tuhan sedang menunggu aku. Itulah orang percaya yang menang dalam perjalanan hidupnya. Karena dia senantiasa membawa kematian, kebangkitan Tuhan dalam hidup dia setiap hari. Will you? Perhatikan khotbah ini, saudaraku. Simak dengan baik. Pengusaha Kristen, bisnismen Kristen, kau bisa terpengaruh. Karena keuntungan besar, you bisa pindah kepercayaan. Pria dan wanita, hati-hati. Oleh karena masalah seksualiti, you terpengaruh oleh si A, si B, si C. Kamu bisa pindah kepercayaan kepada orang yang kamu cinta. Hati-hati. Anak-anak muda, masalah karir, masalah kekecewaan hidup, masalah kepahitan hidup, masalah hal yang tidak fair yang terjadi dalam hidupmu itu, yang dirasa tidak adil, di mana tangan Tuhan sudah tidak bekerja, akan membuat kamu pindah kepercayaan. Hati-hati. Hati-hati zaman ini. Dan kau miskin, tidak punya apa-apa, bisa membuat engkau, buat apa saya menyembah Tuhan seperti ini? Toh, kematian kebangkitannya tidak ada manfaatnya buat saya. Maka ajaran lain akan datang mempengaruhi engkau. Hati-hati jemaat. Hati-hati. Percaya Tuhan Yesus yang mati dan bangkit sampai akhir nyawa, sampai napas berhenti, sampai napas berhenti. Kau adalah muridku, kata Tuhan Yesus. Salib harus kau pikul. Dunia membenci aku, bahkan dunia membenci engkau karena you are. Kau adalah murid-muridku. Apakah engkau murid Tuhan, saudaraku? Kau sendiri menjawabnya. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala. Saudara sekalian, renung sejenak khotbah hari ini. Ibadah Paskah hari ini. Semua event yang terjadi di zaman Alkitab itu. Pada saat penganiayaan, penyaliban, bahkan kematian, bahkan kebangkitan. Semua murid-murid imannya goyang. Mereka itu rasul. Goyang. Tidak ada satupun yang stabil. Tapi ketika Tuhan sudah bangkit, terjadi pemulihan besar-besaran. Bagaimana dengan kita hari ini? 4 poin yang hari ini saudara dengar. Problem kehidupan. Masalah ajaran sesat. Masalah kepercayaan lain. Hati-hati zaman ini. Masalah penganiayaan karena kau murid Tuhan. Orang membedakan bisa membuat engkau berasa kok begitu sulit jadi anak Tuhan dia. Hati-hati jemaat. Lihat dirimu masing-masing. Banyak contoh dalam hidup kita. Banyak contoh. Hari ini engkau berdoa kepada Tuhan yang hidup. Tuhan yang mati dan bangkit buat engkau. Tuhan yang mendebus engkau. Sekarang kau jalani hidup ini. Dengan tekun di dalamnya. Karena Tuhan adalah Immanuel menyertai engkau. Dengan semua yang kamu hadapi hari ini, saudaraku, mata Tuhan tidak pernah tidak memandang kau. Semua problem yang ada, tangan Tuhan ada di situ. Maka kita berani berkata,
Aku cakap melakukan segala perkara karena ada Tuhan di dalam hidupku. Tuhan, hamba berdoa untuk jemaat yang sedang tertunduk kepalanya. Di tengah zaman yang kami hidupi Tuhan, iman kami bisa mengalami kegoncangan amat hebat ketika kami mengalami problem kehidupan. Ketika kami mengalami dipengaruhi oleh ajaran sesat. Ketika kami terpengaruh oleh kepercayaan-kepercayaan lain. Ketika kami dianiaya. Tolong kami Tuhan Yesus. Mampukan kami melewati masa yang harus kami lewati. Berikan kami kekuatan Tuhan. Supaya nama-Mu, hidup kami tetap menceritakan kebesaran Tuhan. Bahwa kami senantiasa iman kami membawa kematian dan kebangkitan Kristus setiap hari dalam hidup kami. Tuhan, perbaharui, urapi setiap kami Tuhan. Day by day, week by week, month by month, year by year. Sampai suatu hari Kau panggil kami pulang. Letakkan tangan-Mu di kepala jemaat. Letakkan tangan-Mu di hati jemaat. Meteraikan firman hari ini. Supaya mereka kokoh beriman. Sampai akhir zaman. Sampai kesudahan. Dan berkat ini turun atas mereka. Kasih dari Bapa dari surga turun atasmu. Yesus Kristus adalah gembala baik, pemelihara jiwamu, Allah yang Immanuel. Dan Tuhan Roh Kudus senantiasa mengajar, mengingatkan engkau firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Hidup seturut dengan firman sampai selama-lamanya. Sampai suatu hari Tuhan datang kembali menjemput setiap kita yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.